Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Sobat Vidivisi, kembali lagi dalam Renungan Ramadan bersama CDA. Semoga puasa yang kita jalani senantiasa mendapatkan keberkahan, kemudahan, dan tentunya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara anjuran, kesunnahan yang ada di bulan suci Ramadan adalah melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih ini hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang amat sangat dianjurkan. Kalau dikerjakan tentu pahalanya melimpah ruah. Tapi kalau tidak dikerjakan, apalagi terlalu sering tidak mengerjakan, maka bisa tercela. Nah, sholat tarawih ini adalah bagian dari keberkahan yang hanya ada di dalam bulan suci Ramadan. Di antara keutamaannya, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang mendirikan sholat malam, sholat tarawih ini nih, yang kita kerjakan, maka dosanya di masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting ikhlas mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kita sholat tarawih, ada yang 20 plus 3, ada yang 8 plus 3, bahkan ada yang 40. Bebas, terserah. Ikut mana yang saudara suka, yang saudara yakini. Yang penting kita senantiasa berusaha untuk tidak meninggalkan sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Yang kedua, sholat tarawih ini juga adalah sholat yang sebetulnya santai. Sholat istirahat, tidak langsung dikebut, tidak langsung digeber kayak balapan di Mandalika. Rileks saja, santai, 2 rakaat, mungkin sambil zikir, wirid, sholawat. Habis itu diri lagi, dirikan sholat lagi, duduk santai, ngopi-ngopi misalnya, makan-makan misalnya, diri lagi, santai saja, rileks saja. Tidak harus dikejar-kejar dan tidak perlu terburu-buru. Nah, ada pahala tentunya buat orang yang melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah. Umumnya kita semua pada berangkat ke masjid, atau mungkin yang tidak punya waktu ke masjid berjamaah dengan khalayak ramai. Jamaah lainnya bisa melaksanakan tarawih di rumah, tapi upayakan berjamaah. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu lebih afdal, 27 derajat tingkatan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang kan, capeknya sama, waktunya sama, lelahnya sama. Kalau sholat sendirian cuma dapat 1. Tapi kalau sholat berjamaah dapat 27. Alhamdulillah. Yang ketiga, pada umumnya orang sholat tarawih itu berangkat ke masjid. Nah, orang yang berangkat ke masjid itu langkah kaki kanannya menaikkan derajat dia. Dan langkah kaki kirinya menghapus dosa-dosanya. Betapa luar biasanya seseorang yang setiap hari berusaha tarawih di masjid misalnya. Dalam setiap langkahnya ada derajat yang naik, ada dosa yang terampuni. Semakin jauh masjidnya, semakin besar pahalanya. Tapi jangan terlalu jauh juga, nanti pas sampai sudah bubar jamaahnya. Berikutnya, orang yang sholat tarawih di masjid, dia mendapatkan pahala mensyiarkan masjid, memakmurkan masjid. Jangan sampai masjid dibangun, sudahlah besar, megah, memakan biaya yang mahal, tapi sepi dari aktivitas, sepi dari kebaikan, sepi dari hidayah, sepi dari petunjuk, sepi dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Wa masajiduhum amirah wa hiya kharabum minal huda. Kelak nanti kata Nabi akan datang zaman masjidnya megah, tapi orang yang gak ada. Ngebangunnya rame-rame, tapi yang ngisi ora ono.
Jangan sampai ini terjadi, maka berlatih sholat tarawih. Kita datang ramai-ramai, niatkan untuk memakmurkan masjid. Selain itu orang yang tarawih, wah rame-rame, datang ke masjid. Di dalamnya ada silaturahim. 11 bulan mungkin tidak kenal kanan siapa ini, kiri siapa ini siapa rumahnya ini. Tiap hari di dalam mobil keluar masuk, keluar naik mobil, masuk naik mobil, kaca ketutup, nggak kenal siapa tetangga, siapa kiri, siapa depan, siapa belakang. Nah, dengan tarawih biasanya jam kerja juga dipotong, jam kerja juga dipangkas. Kumpul di masjid, kenal kita. Oh ini si fulan, ini tetangga, oh ini anaknya si Anu, oh ini yang bapaknya si Anu. Aduh, dapat pahala silaturahim, berkah, banyak rezeki, panjang umur. Wah, asik sekali itu. Maka jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai dilupakan. Selain itu sholat tarawih juga karena dia ya sholat, dia menjadi media alat komunikasi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di dalam sholat itu kan ada rukun, di antaranya suratul Fatihah yang dibaca. Dalam bacaan sholat itu, ya, Fatihah yang kita baca, di sana ada unsur penghambaan dan di sana ada sifat pengakuan akan kelemahan diri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau pula ya Allah kami memohon pertolongan. Manusia tidak ada yang lepas dari ujian dan cobaan. Maka sholat itu senantiasa akan menjadi alat komunikasi yang terbaik ketika kita ditimpa musibah, ditimpa bencana. Kita melaporkan kepada Allah, memohon perlindungan dan pertolongan setelah kita betul-betul tulus ikhlas menghambakan diri dengan ibadah yang kita kerjakan. Sobat Vidivisi, Renungan Ramadan bersama CDA. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan masuk waktu berbuka puasa. Tapi sebelum kita berbuka, mungkin kiranya sedikit ada tambahan atau kesimpulan yang ingin saya sampaikan. Bahwa Nabi memberikan informasi nanti ya saat dihisab pertama kali itu adalah sholat. Bagus sholatnya, bagus semua. Rusak sholatnya, rusak semuanya. Dan sholat sunnah yang dikerjakan seseorang itu bisa menyempurnakan sholat-sholat fardu yang kurang-kurang. Maka dengan tarawih yang jumlahnya bervariatif, jumlahnya bermacam-macam itu, mudah-mudahan mampu menyempurnakan kekurangan sholat fardu kita, sehingga dengan tambal, dengan penyempurnaan dari sholat sunnah atau tarawih yang kita kerjakan, semoga bagus semua amalan kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat Vidivisi, selamat berbuka puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Agusta Sirangan di Kreasi Resep CDA. Sekarang saya akan membuat kreasi resep CDA crab stick. Nama menunya adalah crab stick nasi katsu. Yang pertama, di sini saya akan menggunakan CDA crab stick, tasty and good quality. Ada 4 pilihan varian rasa, CDA crab stick, filamen, nori, and sushi crab stick. Pertama akan kita baluri dulu dengan tepung kanji, kemudian kita celupkan ke dalam kocokan telur. Nah, terakhir di sini kita masukkan ke dalam breadcrumb atau tepung roti ya. Sekarang saatnya kita goreng. Nah, di sini saya sudah menyiapkan nasi putih ya, boleh nasi putih Jepang, dan di sini ada sayur-sayuran yang akan saya letakkan di bagian atasnya. Sangat menggugah selera. Ini dia crab stick nasi katsu ala CDA. Selamat mencoba. CDA, ikan olahan bermutu.